Oke, balik lagi bareng saya Raditya Safarah dan NPM 23110120076. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi sensor yang saya buat. Jadi buat teman-teman yang mau belajar atau yang sedang belajar Internet of Things, ini adalah salah satu platform untuk kita latihan pembuatan sensor. Dan di sini saya memakai Walkwi sebagai alat atau toolsnya untuk belajar pembuatan sensor tadi. Di sini saya menggunakan beberapa sensor. Di sini ada DHT22. DHT22 ini adalah alat pengukur temperatur atau suhu. Kemudian di sini ada PeerMotion. PeerMotion ini adalah alat sensor untuk mendeteksi adanya gerakan yang mencurigakan atau gerakan-gerakan tertentu. Di sini ada BMP 180, itu biasanya digunakan untuk mengukur sebuah tekanan, dan kalau di sini implementasinya adalah tekanan dari udara yang bisa kita gunakan sebagai alat untuk mendeteksi cuaca. Misalnya tekanan udaranya itu tinggi, itu biasanya cuacanya cerah, dan ketika tekanannya itu rendah biasanya cuaca cenderung hujan atau mendung. Kemudian di sini ada MQ2 gas sensor. Seperti namanya, ini adalah sensor pendeteksi gas. Untuk implementasinya bisa digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran gas atau gas berlebih di satu ruangan, atau juga bisa untuk mendeteksi asap berlebih yang ada di satu ruangan. Jadi mungkin teman-teman yang untuk mendeteksi asap-asap rokok itu bisa menggunakan sensor ini. Dan di sini ada ultrasonic, sensor ultrasonic. Ini gunanya untuk sama seperti tadi PeerMotion itu, kurang lebih dia adalah sistem kerjanya untuk mendeteksi seberapa dekat objek dari sensor tersebut. Biasanya kalau kita mau mudik atau apa, kita pasang sensor itu dan kita aktifkan. Ketika ada orang yang mendekat, itu akan di jarak tertentu itu dia akan mengaktifkan sensornya. Dan ultrasonic ini sistem kerjanya dia memantulkan ultrasonic ke objek, dan objek itu memantulkan ultrasonic tadi ke sensor. Itu akan mengukur seberapa dekat jarak dari objek tersebut ke sensor. Di sini ada buzzer atau alarm untuk sebagai bunyi ketika sensor itu aktif. Saya menggunakan ini sebagai tolak ukur keberhasilan dari sistem yang saya jalankan. Namanya sensor detection. Oke, langsung ke codingannya. Di sini teman-teman ada define blink template ID sampai blink out token. Ini bisa teman-teman dapetin dari blink yang udah kita buat nantinya. Ini akan diberikan kodenya untuk connect dari Walkwi kita dan ke blinknya itu sendiri. Oke, di sini ada include wifi. Nah, include wifi ini untuk library manager kita, jadi kita menggunakan wifi. Kemudian ada blink simple ESP32 ini untuk komunikasi dengan aplikasi blink yang tadi kita connect ke blinknya itu untuk mengatur controllingnya. Kemudian ada DHT ini untuk membaca sensor suhu DHT22 tadi. Wire H ini kurang lebih sama-sama wifi H. Kemudian ada Fred BMP ini tadi untuk membaca sensor si BMP 180 ini. Oke, baik, di sini langsung ke wifi. Ini biasanya untuk menggunakan tadi kita connect ke wifi. Karena di simulasinya ini biasanya untuk sebuah sensor itu yang kayak smart home yang seperti kita tahu, itu biasanya connectnya ke satu wifi yang sama atau jaringan yang sama. Nah, di sini ada define ini untuk si SP ini untuk membaca sensor dari masing-masing sensor terhubungnya ke pin berapa. Jadi misalnya PeerMotion ini kehubung ke 14, pin 14, dan seterusnya. Kemudian di sini ada inisialisasi sensor untuk agar bisa dibaca DHT ini. Untuk mengaktifkan si DHT22 dan BMP 180 ini memang mereka berkorelasi karena sama-sama dapat mengukur tekanan suhu juga. Jadi korelasinya lumayan sama di satu linear yang sama fungsinya.
Oke, kemudian ini ada bool system active, itu digunakan untuk mengatur kondisi sistem. Jadi apakah si sistem kita ini aktif atau tidak, dan alarm ini juga apakah alarm itu aktif atau tidak. Oke, lanjut kita ke blink. Ini untuk on off system ya. Blink rate VO ini adalah value 0. Jadi ini adalah kode dari Woku ini untuk connect di blink nantinya. Dari 1 kemudian sampai di sini. Ini long distance ini untuk membaca sensor ultrasonic yang tadi, mengukur jaraknya. Bisa teman-teman baca di sini untuk kodenya. Lanjut ke void setup. Void setup ini adalah untuk mengaktifkan serial monitor nantinya. Terus juga untuk menentukan outputnya. Untuk tes buzzer juga di sini ditaruh di setup. Void loop ini adalah loop program atau mengaktifkan programnya agar terus berjalan ketika diulang. Misalnya kita mau matikan terus nyalain lagi, itu bisa menggunakan void loop ini. Nah, ini untuk membaca sensor yang tadi, peer motion. Untuk digitalnya ada kalau ketika ada gerakan, peer motion ini bisa aktif. Ini gas value, jadi seberapa besar nilai dari gas itu bisa mengaktifkan si MQ2 ini. Kemudian distance itu untuk mengatur jarak, jadi dari ultrasonic tadi seberapa dekat jaraknya. Temperatur ini untuk mengatur tadi bisa di tekanan udara, dan DHT ini sama. Pressure ini ada BMP 180. Ini untuk ke kode dari Woku-nya itu untuk connect ke blink untuk mengirim bahasa programnya ke blink agar bisa di trigger juga dari blink. Nah, ini adalah trigger yang tadi kita bahas untuk mengaktifkan sensor tersebut. Jadi kurang lebih bahasanya ketika ada gerakan atau motion ini tinggi, itu bisa mengaktifkan si triggernya. Kemudian ada gas value, misalnya lebih nilai dari gasnya itu ada di atas 2000, itu cukup besar teman-teman, jadi itu akan mengaktifkan sensornya. Ini temperatur di atas 35 derajat, itu akan mengaktifkan juga sensor tadi. Ini jaraknya di bawah 50, semakin dekat objeknya dia akan menyala, mengaktifkan sensornya. Nah, ini triggernya tadi. Nah, kemudian ketika semua itu terjadi, alarm itu akan bunyi dan muncul di blink. Oke, lanjut aja. Ini tadi saya sudah run videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya sudah connect dengan blink yang tadi saya udah buat sebelumnya. Di sini ada beberapa template yang udah saya buat, itu bisa teman-teman cari cara pembuatannya. Kita cuma buat new template, kemudian masukkan data stream, lalu connect ke blink itu sendiri tadi, ke Woku. Ini kita lanjut connect. Nah, di sini saya memakai smart protection ini, jadi bisa teman-teman lihat. Nah, ini tandanya udah on ya teman-teman, udah ada titik hijaunya, itu menandakan on. Ini untuk trigger untuk sistem itu aktif. Misalnya saya menaikkan ini pressure dari gas tadi, tekanan udara gas, itu bisa jadi mengaktifkan tadi buzzer nyala, bunyi ya teman-teman. Nah, ini juga, ini gas semakin banyak itu akan mengaktifkan buzzer tadi. Nah, ini bunyi dari alarm tersebut. Oke, di sini saya mengaktifkan temperatur yang cukup 70 derajat Celcius, kebakaran. Nah, ini mengaktifkan alarm tadi juga. Oke, di sini saya menggunakan beberapa controller. Ini distance itu jarak dari sebuah objek. Ini kenapa saya ini simulasi aja. Jadi seberapa dekat jarak, ini nyala lagi triggernya. Mungkin sekian teman-teman dari video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum, sampai berjumpa di video selanjutnya.